Jadi sebelum tanggal 7 Oktober tahun 2023, sekitar 10 hari sampai 2 pekan, di kompleks Masjid Al-Aqsa berdatanganlah orang-orang Yahudi ya, untuk melakukan berbagai ritual-ritual keagamaan mereka ya. Nah, yang jadi masalah adalah mereka itu jika melakukan ritual, mereka itu bernyanyi-nyanyi ya, lalu menggunakan alat musik ya. Bahkan mereka menari-nari ya. Dan yang paling serius adalah mereka meniup trompet ya. Nah, bagi kaum Yahudi, meniup trompet bukan saja bentuk upacara peribadatan, tetapi meniup trompet itu merupakan suatu pengumuman bahwasanya tempat di mana trompet itu ditiupkan itu mereka nyatakan sebagai ini milik kami. Jadi istilahnya mereka merasa di suatu wilayah kalau sudah mereka kuasai lalu mereka tiup trompet, berarti wilayah itu sudah menjadi milik mereka. Ya, dan itu berarti mereka sudah punya niat untuk melanjutkan rencana besar mereka yang sudah lama mereka cita-citakan, yaitu melakukan penyembelihan sapi merah ya. Dan penyembelihan sapi merah itu sudah mereka rencanakan terjadi atau akan dilangsungkan pada tanggal 8 Oktober 2023 ya. Dan apa artinya kalau seandainya penyembelihan sapi merah itu terjadi? Artinya mereka akan mengambil alih wilayah kompleks Masjidil Aqsa itu, dan mereka akan merencanakan untuk mendirikan apa yang mereka sebut kuil Solomon ya. Kuil itu candi, Pak ya. Candi itu berarti tempat ibadahnya orang musyrik ya, orang musyrik ya. Nah, Solomon yang mereka maksud itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Jelas ini sebuah kedustaan. Nabi Sulaiman alaihissalam dalam keyakinan kita umat Islam bukanlah seorang musyrik, tetapi beliau adalah salah seorang nabi-nabi Allah yang juga membawa ajaran al-Islam. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu tidak pernah mendirikan candi, tidak pernah mendirikan kuil. Yang dia dirikan adalah masjid, begitu ya. Tetapi kaum Yahudi mereka merubah konsep ini dan mereka meyakini bahwa mereka punya hak mendirikan kuil Solomon. Dan mereka mau mendirikannya di mana? Di kompleks Masjidil Aqsa. Yang berarti apa? Kalau sapi merah sudah disembelih, yang menyatakan mulai sekarang kita mendirikan kuil Solomon, berarti Masjidil Aqsa harus dihancurkan dulu, begitu Pak ya. Nah, ini alhamdulillah para pejuang Islam di Palestina, khususnya di Gaza, mereka punya intel-intel yang memberi informasi ini kepada mereka, sehingga sebelum tanggal 8 Oktober datang ya, jadi sebelum tanggal 8 Oktober tiba, penyembelihan hewan merah itu, sapi merah itu terjadi, mereka sudah melakukan serangan terlebih dahulu tanggal 7 Oktober Pak. Dan serangan ini sangat mengejutkan bagi negara haram Zionis Yahudi Israel. Bahkan bagi seluruh dunia ini kejadian yang sangat mengejutkan. Dan luar biasa, serangan itu telah menyebabkan ya masuknya para mujahidin dari wilayah Gaza ke negara haram Zionis Israel Yahudi, dan mereka telah melakukan banyak sekali penumpasan pasukan-pasukan Zionis waktu itu. Pada hari pertama saja ya, itu tidak kurang dari 1.500 orang-orang Yahudi berhasil mereka bantai ya. Dan bahkan dari Gaza mereka meluncurkan roket sampai sejumlah 5.000 roket Pak ya, berjatuhan di berbagai kota-kota di wilayah negara haram Zionis Yahudi Israel. Ada yang jatuhnya di wilayah
ya, Beersheba, ada yang jatuhnya di Haifa, bahkan ada yang jatuhnya di Tel Aviv, ibu kota dari negara haram Zionis Yahudi Israel. Nah, sudah barang tentu hal ini mengejutkan sekali bagi pihak pemerintahan Netanyahu, ya, sehingga dia langsung mengeluarkan pengumuman hari itu juga, pagi itu juga, ya, dia mengatakan Israel sedang dalam kondisi perang dan kita berperang melawan, ya, dan mereka benar-benar serius dalam melakukan upaya perlawanannya ini, sampai-sampai mereka memiliki yang namanya sayap militer. Ini sangat ditakuti sama pasukan Israel, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, penyembelihan sapi merah menandakan dimulainya pembangunan kuil Solomon sekaligus penghancuran Masjid Al-Aqsa, ya. Nah, karenanya kalau kita lihat simbol dari Tufanul Aqsa, perang Badai Al-Aqsa, itu simbolnya seorang menggunakan kefiyeh khas Palestina di kepalanya, lalu dia memegang senjata di tangan kanannya, dia memegang Al-Quran di tangan kirinya, lalu dia di belakangnya ada bendera berkibar tulisannya La ilaha illallah. Dan bahkan di sekitar gambar ini ada sebuah ayat yang dikutip oleh mereka, dan isi ayatnya apa? Isi ayatnya adalah udkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu, jika kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Surat Al-Maidah ayat 23.